Hai, perkenalkan, ini Andi, seorang pendaki yang sudah terbiasa menjelajahi berbagai gunung di Indonesia. Beliau mendadak hilang tanpa jejak di kawasan Alas Purwo, Banyuwangi. Anehnya, Andi ditemukan kembali seminggu kemudian di tempat yang sama sekali berbeda, tanpa ia tahu bagaimana ia sampai di sana. Andi bersumpah telah bertemu seseorang di hutan itu, seseorang yang bukan manusia. Apa yang sebenarnya terjadi di Alas Purwo? Hutan ini bukan hanya sekadar tempat yang gelap dan lebat. Ini adalah pintu ke dimensi lain, rumah para makhluk gaib, dan tempat yang penuh larangan. Cerita ini bermulai dari hutan yang bernama Alas Purwo, yang disebut-sebut sebagai hutan yang tertua di Pulau Jawa. Warga lokal percaya bahwa hutan ini bukan sembarang tempat, melainkan pintu gerbang menuju dunia gaib. Ada beberapa larangan yang sering terdengar. Jangan pernah masuk saat senja. Jangan mengambil benda apapun dari dalam hutan, bahkan selembar daun. Jangan berkata kasar atau menantang penunggu di sana. Banyak orang yang melanggar larangan ini dan akhirnya dia menghilang. Salah satu legenda yang terkenal adalah kisah seorang pendaki yang bernama Andi yang tersesat selama 3 hari di hutan ini. Ia bersumpah mendengar suara alunan gamelan dan melihat bayangan perempuan menari di kejauhan. Andi bersama 3 temannya, yaitu Rio, Ardi, dan Lita, telah tiba di pintu masuk Alas Purwo dengan semangat. Hutan terlihat begitu lebat, dengan pohon-pohon besar yang batangnya seolah menjulang hingga ke langit. Udara dingin terasa, meskipun matahari bersinar terang. Sebelum masuk, mereka bertemu seorang pria tua yang sedang duduk di sebuah gubuk kecil dekat pintu masuk. Pria tua itu menatap mereka lekat-lekat sebelum memperingatkan, "Kalau kalian tetap mau masuk, jangan lupa berdoa, jangan teriak-teriak, dan yang paling penting, jangan pernah memisahkan diri dari rombongan." Rio yang dikenal sebagai orang yang keras kepala hanya tertawa kecil dan menganggap sebagai cerita rakyat biasa. "Bapak ini pasti cuma mau nakut-nakuti kan, biar kita nggak jadi masuk," kata Rio sambil berjalan lebih dulu. Mereka mulai menjelajahi hutan. Jalurnya terlihat jelas pada awalnya, namun semakin jauh mereka masuk, jalur tersebut mulai hilang di antara akar-akar pohon yang besar. Hutan terasa sunyi dan terlalu sunyi. Bahkan suara burung atau serangga hampir tidak terdengar. Saat sore menjelang, mereka memutuskan mendirikan tenda di sebuah area yang terlihat cukup terbuka. Di malam pertama, mereka duduk bersama sambil bercanda dan menceritakan cerita-cerita horor. Namun, tiba-tiba Lita menginterupsi. "Kalian dengar itu?" Lalu semua terdiam. Dari kejauhan terdengar suara seperti langkah kaki di antara daun-daun yang kering. Mereka berpikir itu adalah binatang, tetapi langkah itu terasa berat, seperti langkah manusia. Ketika mereka memeriksa dengan senter mereka tidak melihat apapun di antara sekitar mereka. Rio yang tidak peduli dengan suara aneh itu tetap tidur terlebih dahulu. Namun, di tengah malam, Andi terbangun mendengar suara bisikan. Bisikan itu terdengar seperti suara wanita yang berkata,
Kamu seharusnya tidak di sini. Ketika pagi tiba, Andi menghilang. Hanya tas dan barang-barangnya yang tersisa di tempat tidur. Mereka mencari ke seluruh area, tetapi tidak ada jejak. Anehnya, tidak ada tanda-tanda perlawanan atau bekas jejak kaki yang keluar dari tenda. Saat menyelusuri jalur setapak yang menurut mereka baru, mereka menemukan jejak kaki. Lita berseru, "Mungkin ini jejak kaki Andi." Dengan semangat, mereka mengikuti jejak tersebut. Namun, setelah berjalan sekitar 20 menit, jejak kaki itu tiba-tiba berhenti begitu saja di tengah area yang terbuka, tanpa ada tanda-tanda kemana Andi pergi. Semakin dalam mereka berjalan, suasana hutan terasa berubah. Udara yang awalnya dingin perlahan menjadi pengap dan berat. Cahaya matahari yang sebelumnya menembus di antara pepohonan, kini tertutup rapat oleh dedaunan, menciptakan bayangan gelap di sekeliling mereka. Ardi mulai terasa cemas. Ia berkata pelan, "Apa kalian merasa kita diawasi?" Rio hanya diam saja. Sementara Lita mulai menggenggam lengan Rio dengan erat. Saat malam tiba, mereka memutuskan untuk bermalam di sebuah area yang terlihat lebih terbuka. Meskipun suasana tetap mencekam, suara-suara hutan seperti burung atau jangkrik sama sekali tidak terdengar. Mereka hanya bisa mendengar suara desiran angin yang seperti berbisik di tengah mereka. Pada tengah malam, mereka dikejutkan oleh suara gamelan yang samar terdengar dari arah barat. Lita yang ketakutan berkata, "Kalian dengar itu? Jangan-jangan ini seperti cerita orang-orang yang tersesat di hutan ini." Rio mencoba menenangkan mereka, meskipun ia sendiri mulai merasa sesuatu yang tidak beres. "Mungkin ada di desa dekat sini," katanya. Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu suara itu tidak mungkin berasal dari desa. Ardi yang dikenal keras kepala ingin mendekati suara itu untuk memastikan. Namun Rio menghentikannya. "Jangan nekat. Kita tidak tahu apa yang ada di sana." Malam itu, mereka tidur dengan perasaan tidak tenang. Sebelum tertidur, Rio sempat mendengar suara bisikan yang samar, seperti seorang wanita yang berkata, "Kalian seharusnya tidak ada di sini." Di pagi hari, mereka kembali melanjutkan pencarian Andi. Saat berjalan melewati area yang dipenuhi pohon-pohon besar, Rio melihat sesuatu di sudut matanya. Bayangan hitam melintas cepat di antara pepohonan. Ia berhenti sejenak, mencoba memastikan apa yang ia lihat. Namun, saat ia memeriksa lebih lanjut, bayangan itu sudah menghilang. Ketika Rio memberitahu yang lain, Ardi mengaku melihat hal yang serupa sejak malam sebelumnya. Ardi berkata, "Aku pikir itu cuma bayangan pohon. Tapi sekarang aku gak yakin itu pohon."
Setelah berjalan selama 3 jam, mereka menyadari bahwa mereka kembali ke tempat yang sama. Pohon besar dengan akar yang mencuat dari tanah terlihat seperti yang mereka lewati beberapa jam sebelumnya. Lita mulai panik. "Kita berjalan melingkar. Ini bagaimana mungkin?" katanya. Rio mencoba menenangkan Lita, tetapi dalam hatinya ia juga mulai merasakan keanehan. Mereka bahkan sudah mencoba menandai jalur dengan mengikat tali di dahan pohon. Tetapi anehnya, tali itu tidak ada lagi di tempat yang seharusnya. Saat sore menjelang, Lita tiba-tiba berhenti berjalan. Wajahnya pucat dan ia terlihat seperti kehilangan kendali atas tubuhnya. "Di sana, itu di sana," katanya sambil menunjuk ke arah pepohonan yang gelap. Rio dan Ardi mencoba melihat apa yang ditunjuk oleh Lita, tetapi mereka tidak melihat apa-apa. Lita bersikeras bahwa ia melihat seseorang wanita berbaju putih berdiri di antara pepohonan. "Itu dia sedang menatap kita," kata Lita dengan suara gemetar. Mereka memutuskan untuk tidak berjalan lama-lama di tempat itu dan segera berjalan menjauh. Namun Lita mulai terlihat semakin lemah dan sulit berjalan. Ketika malam tiba, mereka mendirikan tenda di tempat yang tampaknya aman. Namun suasana mencekam kembali terasa. Suara gamelan yang sama mulai terdengar lagi. Kali ini lebih keras dan lebih dekat. Ardi yang tidak tahan dengan suara gamelan itu merasa sangat penasaran, memutuskan untuk mencari sumber suara itu meskipun Rio melarangnya. "Kita tidak bisa terus-terusan takut. Kalau kita bisa menemukan siapa yang memainkan gamelan itu, kita mungkin bisa meminta bantuan," kata Ardi. Rio mencoba menahan Ardi, tetapi Ardi tetap bersikeras dan berjalan sendirian ke arah suara itu. Rio dan Lita menunggu dengan cemas, tetapi Ardi tidak pernah kembali lagi. Setelah Ardi hilang, Rio dan Lita mendengar suara langkah kaki berat mengelilingi tenda mereka. Langkah itu terasa seperti sengaja mengelilingi mereka, tetapi tidak pernah mendekat. Lita mulai menangis, sementara Rio hanya bisa berdoa agar malam segera berlalu. Pada dini hari, suara langkah kaki berhenti. Tetapi ketika Rio keluar dari tenda, ia menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Jejak kaki besar yang mengelilingi tenda mereka. Tetapi jejak itu bukan jejak dari jejaknya manusia. Pada pagi harinya, Rio dan Lita memutuskan untuk keluar dari hutan dan melupakan pencarian Andi dan Ardi. Namun, jalan keluar seolah menghilang. Hutan semakin menyeramkan, dengan suara-suara aneh yang terus membayangi mereka di setiap langkah. Rio mulai merasa bahwa mereka tidak lagi berada di dunia manusia.
Kita harus mencari bantuan. Kalau tidak, kita tidak akan pernah keluar dari hutan ini, kata Rio kepada Lita. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa mereka telah memasuki dunia yang berbeda. Sebuah dimensi gaib yang sulit untuk dipahami. Pada hari ketiga, ketika kelelahan mulai menguasai mereka, Rio dan Lita menemukan sebuah area terbuka kecil di tengah hutan. Di sana berdiri seorang pria tua berjubah hitam dengan tongkat kayu yang terlihat usang namun memiliki ukiran-ukiran yang aneh. Sorot matanya tajam, seolah mampu menembus pikiran siapa saja yang melihatnya. Kalian melanggar aturan, katanya dengan suara yang berat dan dingin. Hutan ini bukan tempat untuk bermain-main. Rio yang biasanya skeptis merasa ada sesuatu yang berbeda dengan pria tua ini. Ia mencoba berbicara, meminta bantuan untuk menemukan Andi dan Ardi. Namun pria tua itu menggelengkan kepala. Mereka telah memilih jalan mereka sendiri. Jika kalian ingin selamat, kalian harus meninggalkan semua barang-barang yang kalian bawa. Hanya dengan begitu, aku bisa menunjukkan jalan keluar, kata pria tua itu. Lita yang ketakutan langsung memohon agar pria itu membantu mereka. Namun pria tua itu memperingatkan bahwa perjalanan keluar tidaklah mudah. Ia memberikan syarat terakhir sebelum mereka melangkah. Apapun yang kalian dengar dan lihat, jangan pernah menoleh ke belakang. Jika kalian melanggar, kalian akan terjebak selamanya di sini. Dalam perjalanan keluar yang dipandu pria tua itu, suara-suara aneh mulai terdengar di belakang mereka. Tangisan Andi dan Ardi terdengar begitu nyata, diselingi tawa menyeramkan yang menggema. Beberapa kali Lita hampir menoleh, namun Rio dengan tegas memegang tangannya, mengingatkan pesan pria tua tersebut. Udara di sekitar mereka semakin dingin dan kabut tebal mulai menyelimuti jalur mereka. Di titik terakhir perjalanan, pria tua itu berhenti dan berkata, "Ini adalah batas kalian. Jika kalian melangkah lebih jauh, kalian akan kembali ke dunia kalian. Namun ingatlah, tidak semua yang meninggalkan tempat ini benar-benar bebas." Setelah mengatakan itu, pria tua tersebut menghilang begitu saja, meninggalkan Rio dan Lita yang kebingungan, namun lega karena mereka melihat cahaya di kejauhan. Ketika mereka keluar dari hutan, Lita langsung pingsan. Warga desa menemukan Rio sendirian, duduk di bawah pohon besar di antara tepi hutan. Anehnya, lokasi Rio ditemukan jauh dari jalur masuk awal mereka. Warga desa mengatakan bahwa mereka telah mencari selama beberapa hari, namun tidak menemukan jejak apapun. Rio dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Dalam keadaan linglung, ia terus mengulang cerita tentang pria tua berjubah hitam dan suara-suara yang ia dengar. Dokter menganggapnya sebagai trauma psikologis. Namun warga desa percaya bahwa Rio telah melewati dimensi gaib di alas Purwo.
Seminggu setelah kejadian itu, Rio mulai mengalami mimpi yang sama pada setiap malamnya. Dalam mimpinya, seorang wanita berbaju putih berdiri di tengah hutan, menatapnya dengan mata yang penuh misteri. Wanita itu berbisik, "Kamu akan kembali lagi, Rio. Jangan lupakan kami." Mimpi itu selalu diakhiri dengan suara alunan gamelan yang semakin lama semakin keras. Andi dan Ardi tidak pernah ditemukan hingga hari ini. Barang-barang mereka, termasuk tas dan ponsel, ditemukan di tengah hutan dalam kondisi seperti baru saja ditinggalkan. Rio mencoba melanjutkan hidupnya, namun ia selalu merasa ada sesuatu yang mengawasinya, terutama ketika ia berada di tempat gelap. Beberapa bulan kemudian, Rio kembali ke desa sekitar Alas Purwo, bukan untuk masuk ke hutan, tetapi mencari jawaban dari pria tua yang pernah ia temui. Namun, warga desa mengaku tidak pernah melihat pria seperti yang Rio gambarkan. Mereka mengatakan, "Mungkin kamu bertemu penjaga hutan yang sebenarnya, yang hanya muncul ketika seseorang melanggar aturan." Jika kalian berada di posisi Rio, apakah kalian akan kembali ke Alas Purwo untuk mencari jawaban, atau meninggalkan semua misteri ini di belakang? Tuliskan jawaban kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa di like, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan cerita-cerita menarik yang mistis serta horor di channel AI Kreator MDN.